keras aja bayar. Usah tunggu rumah warisan aja gitu kan. Nah, terus setelah dilihat itu nggak gampang loh bro, sakit kepala loh. Iya. Nyari orang, Kebayang sih. ya kebayang kan ya? Nyari orang, Belum lagi ada masalah, ada yang minta kasbon, itu baru ilmu, semuanya ilmu. Waduh, daging nih ya. Daging banget. Oke, selamat datang teman-teman di episode perdana podcast Weekend Class, sebuah podcast yang dibuat khusus untuk teman-teman yang mau belajar tentang semua hal tentang properti, biar bisa apa? Biar bisa dapat cuan. Oke, perkenalkan, nama saya Bro Iman. Please enjoy your Weekend Class. Extra knowledge, extra income. Oke, hari ini kita kedatangan orang narasumber yang perusahaan ini lagi naik daun nih di dunia sewa menyewa properti. Langsung aja Bro Bimo dari Cove. Wah, thank you Bro Iman. Datang. Thank you. Apa kabarnya Bro Bims? Aduh, Aku panggilnya apa nih? Bro Bims, Mas Bims? bro aja lah. Oh Bro aja, oke. Biar kita sama bro. Oke, yang penting jangan bro-bro yang lain. Jangan bro aja. Bro Bimo, jadi lagi sibuk apa sekarang? Wah, di sekarang development lagi banyak, jadi kita secara company memang lagi banyak ekspansi. Oke. Ya, jadi banyak yang menarik lah tahun 2025 ke depan ini. Cove nih ya? Cove. Jadi sebenarnya aku pengen tahu sih, Cove ini tuh perusahaan apa sih? Dan dia dari mana sih? Awalnya tiba-tiba soalnya kalau aku lihat langsung muncul aja gitu. Kayak jamur ya. Iya, Terus banyak gitu ya. Nah. Oke. Nah, jadi mundur sedikit ke belakang nih bro ya, gitu. Jadi Cove sendiri sejarahnya itu kita dimulai dari Singapura. Oke. Di Singapura itu di tahun 2018. Nah, waktu itu kita punya 3 founder. Ya, founder kita itu ada yang orang Perancis, orang Inggris, sama orang Itali. Nah, mereka bertiga ini memang sudah biasa rental, ya kan namanya hidup di sana ya, gitu kan, hidup di perantauan lah di Singapura. Pendatang juga dia ke Singapura. Pendatang di Singapura, perantauan. Jadi memang dia mereka ini sudah biasa untuk menyewa. Nah, selama mereka menyewa di Singapura atau di beberapa negara lain, mereka itu mendapatkan ada broken link lah sebenarnya di rental proses, gitu kan. Nah, akhirnya mereka bertiga ketemu, terus membuat Cove awal konsep ini di Singapura. Nah, di Singapura ini kita itu fokus memang kepada long term harian. Gitu. Jadi kita akhirnya inline ikut term dengan konsep yang namanya co-living. Oke. Gitu. Nah, dari Singapura kita melihat demand-nya bagus, penerimaan marketnya bagus. Kita ke Indonesia. Nah, di Indonesia ini yang seru. Indonesia ini itu kita masuk di 2020 ketika COVID. Oh, betul. Jadi itu selalu ada kalau kita ngomong sama orang-orang awal-awal yang COVID Indonesia itu selalu ada cerita kalau oh iya zaman dulu wah gue canvassing, gue ketemu owner di tengah PSBB, jalanan kosong, wah itu adalah. Tapi memang kita masuk di tengah COVID. Nah, masuk di tengah COVID ini punya ups and downs lah, pros and cons tersendiri. Oke, gitu tapi kan? sorry, segitu yakinnya pada saat Cove masuk ke Indonesia itu pada saat COVID, di mana kan pada saat COVID kayaknya property slow down, all industry lah ya slowing down. Tapi kalian berani invest di Indonesia saat itu? Betul. Walaupun sebenarnya kita kan plan udah agak lama ya sebelum kita masuk gitu kan, tapi
ya kita tahu lah ya COVID pandemi gitu kan, kita waktu itu nggak ada yang tahu, Maret semuanya lockdown, nah akhirnya almost mungkin agak mungkin 1-2 bulan ditunda, tapi kita sit down decide untuk yaudah kita tetap all in masuk ke Indonesia. Nah Indonesia kita start pertama di Jakarta, itu di properti kita yang namanya Cove, kita bilangnya Cove 001, itu di Bira, di Jalan Bira SCBD? Di Jalan Bira Senopati. Oh iya. Itu Cove pertama kita, nice. Itu 30 kamar, waktu kita buat sebagai long term bulanan, gitu kan. Nah, memang pertamanya di situ. Nah, dari situ kemudian kita punya berkembang lah sampai sekarang. Nah, Cove ini kalau untuk di Indonesia kita itu ada di 4 market dan sebentar lagi akan nambah-nambah lagi. 4 market tuh apa sih? Yang pertama Jabodetabek lah ya. Oh, 4 area maksudnya? 4 area, sorry. Okay. 4 area ada di Jabodetabek, terus kemudian di Bandung, Bali, dan Surabaya. Soon kita mungkin akan tahun ini pasti akan ada penambahan lagi. Karena Surabaya kita baru launch itu sebenarnya bulan lalu dan uptake-nya itu bagus banget Surabaya. So, sebenarnya Cove itu menjadi seperti layaknya operator manager gitu ya? Nah, konsep Cove, bisnis model Cove itu adalah memang kita bilangnya operator. Kita PropTech. Oh, PropTech. Okay. PropTech, operator. Property technology ya? Betul, property technology, operator yang fokus di, kita bilangnya flexible living. Oke. Kenapa flexible living gitu kan? Satu dari segi tenan atau yang stay itu kita fleksibel, ya bisa harian. Walaupun nggak semua ya, ada ada beberapa properti yang bisa harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, gitu kan. Nah, kalau dari segi landlord kita juga punya fleksibel, gitu kan. Owner atau landlord itu kita bisa ada namanya manajemen agreement atau kita manage semuanya, atau yang kita fokus di marketing dan revenue yang kita bilangnya namanya sahabat produk. Sahabat produk. Betul. Jadi hanya membantu memasarkan aja. Memasarkan, sales, marketing, dan revenue kita yang tanggung, kita yang urus gitu ya. Tapi untuk day to day operationsnya itu dari segi partner atau owner. Gitu. Oke, tapi ini aku mengingat zaman-zaman dulu pada saat saya masih ada di PropTech juga. Siap. Kalau zaman dulu tuh ada yang namanya rental guarantee dan itu masih ada sampai sekarang. Nah, rental guarantee ini kita bilangnya jujuran makin kesini itu konsep itu sudah almost fade out gitu kan, walaupun ada certain cases atau di deal antara sana sama sini gitu ya ada, tapi almost itu konsep itu fade out. Kenapa konsep itu fade out? Karena ya memang mengacu pada yang kejadian di COVID gitu kan. COVID kan dulu itu rental guarantee konsep, mungkin Bro Iman juga pasti tahu lah. Yeah. Itu kan sebelum COVID hits banget. Hits gitu kan, tapi ketika dihajar COVID berantakan juga tuh. Berantakan semua, dan I think itu juga pembelajaran sebenarnya. Pembelajaran kepada semua stakeholder dari rental bisnis, gitu kan, nggak hanya dari operator, tapi juga dari owner gitu. Karena pembelajaran kalau ini kayak gini sih sebenarnya agak berbahaya dan nggak sustain ya. Iya, betul. Oke. So jadi basically tuh kalian bekerja sama dengan para pemilik properti untuk artinya menyewakan propertinya, di mana si revenue-nya itu akan bagi hasil lah ya, kira-kira seperti itu ya. Betul. Oke. So udah berapa unit sekarang? Bukan kamar ya, gedung. Nah, ini menarik nih. I think gini. Mungkin sedikit balik lagi. Cove itu di Indonesia kan, Cove itu ada di 4 area gitu ya. Nah, tapi Cove sendiri as a holding itu kita ada di 4 negara juga. Kita ada di Singapura, Indonesia, nah recently Korea dan Jepang. Oke, baru nih. Baru Korea Jepang itu baru launch last year. Bro Bimo juga yang kelola? Di sini aja bro, sama Bro Iman gitu kan. Soalnya kalau karena ada lah yang lain gitu kan, Korea dan Jepang. Nah, untuk spesifik Indonesia, kita itu ada 5.000 kamar atau 5.000 kamar gitu ya, 5.000 room sudah
live atau dengan onboarding phase. Oke. Untuk properti atau kita bilangnya building gitu ya, in total kita ada sekitar 170. 170 sudah dikelola oleh KUF sekarang. Betul, 170 across 4 kota gitu ya. Okay. Ini di luar negara lain. Nah, berarti kan ada 100 ya. Let's say kita hitung satu building tuh satu owner, berarti ada 170 owner. Betul. Nah, pembagiannya tuh seperti apa sih sama si Gini. Pemilik properti lah ya. Nah, ini yang menarik. Nah, secara bisnis model konsepnya yang tadi kita bilang, fundamentalnya itu ada 2. Oke. Yang pertama itu management agreement. Oke. Ini adalah kita manage semua properti. Satu building atau satu properti. Oke. Lo kasih gue deh bro gitu kan, gue yang manage, lo duduk sit down, terima report, terima duit aja per bulan. Oke. Udah gitu kan. Duduk manis minum kopi. Duduk manis minum kopi, minum teh juga boleh nih. Okay, kalau lagi aslam gitu kan boleh. Jadi nah atau yang kedua kita bilangnya sales and marketing. Marketing atau revenue management. Oke, yang kita bilang namanya sahabat. Kenapa ada sahabat? Karena ada certain mungkin owner tuh ada yang sama propertinya kayak gue lebih suka ini setupnya seperti ini, gue lebih suka manage seperti ini, it's okay gitu kan. Jadi I think kita juga fleksibel untuk itu. Nah untuk yang manajemen agreement atau yang kita bilang kita manage full semua gitu ya, kita biasanya itu kita bagi hasil setelah kita bilangnya profit sharing lah. Oke, berarti dari mulai revenue dia dari akan dipotong revenue, dulu, potong operasional ya, OPEX, bawah udah kita bilangnya EBITDA, nah itu kita bagi. Gitu. Tapi tax tanggung jawab masing-masing ya. Oke, EBITDA dibagi untuk berapa persen? Kita range-nya itu between 80-20. 80 owner, 20 KUF. Oke, nice. Sebenarnya sangat menguntungkan sih ya. Jadinya si pemilik properti itu jadinya nggak perlu mikir repot gimana sih cari SDM untuk ngurusi, cari marketnya dan lain-lain. Udah pokoknya terima jadi, minum kopi, kok kasih laporan, ada dashboardnya berarti semuanya. Semua ada. Transparan. Dashboard, report ke transparan. Nah, jadi gini, kadang yang owner ini kan cukup banyak yang menjadikan biasanya dari aset atau tanah yang udah punya lama dibangun gitu ya. Terus tapi ini bukan first atau main occupation-nya si landlord gitu kan. Terus daripada satu skill set-nya beda gitu kan. Kedua ini treated as an investment. Yang ketiga waktu. Tiga. Nah, terus setelah dilihat itu nggak gampang loh bro. Sakit kepala loh. Iya. Nyari orang. Kebayang sih. Ya, kebayang kan ya? Nyari orang, belum lagi ada masalah. Ada yang minta kasbon, itu baru satu side. Terus yang kedua maintenance. Betul. Maintenance properti itu kelihatannya kan kayak ini ya. AC rusak. Wifi mati. Apalagi wifi. Wifi itu kemarin kita research, wifi itu salah nomor 1 hal yang cukup penting ketika tenan itu mau masuk atau yang menginfluence tenan untuk memilih suatu co-living lah. Pasti ditanya kencang apa enggak? Iya gitu. Kalau enggak itu sebelumnya kita punya masalah itu jadi komplain gitu kan. Hanya kita fokus banget sama wifi gitu. Apalagi sekarang kan kerja di WFH gitu kan. Jadi semuanya butuh internet lah. Masih ya WFH ya? Kalau saya WFH terus. Aduh. Kalau di KUF sendiri kita kebetulan WFA, work from anywhere, anytime. Gitu. Jadi kadang kalau ya malam ya kita kerja terus, gitu. Enggak lah. Oke, ngerti. Terus ada nggak sih, kan maksudnya gini, tidak hanya KUF yang manajemen operator gitu ya, ada brand-brand lain juga yang melakukan itu. Ada nggak added value yang kalian punya tidak dimiliki oleh operator lain? Oke. Nah ini menarik. Nih, kalau memang kita ngomong
ada operator lain banyak. Bukan, kita nggak bilang banyak, ada lah di sana gitu kan. Tapi Cove yang pertama adalah kita flexible living. Yang run flexible living di total combine di market, setahu saya ya, ini tidak ada, hanya Cove yang run flexible living. Oh, kan? Berarti adanya yang only monthly or only daily living. Betul. Kenapa? Karena memang secara complexity, secara sistem, secara proses, itu dua hal yang berbeda. Satu, dia maintenance base, ya, ada kontrak, ada pembayarannya bulanan, kan. Satu ya, ya kayak daily stay gitu kan, kayak hospitality lah kasarnya. Nah, yang kedua, branding dan desain kita itu sudah sangat nempel atau sangat integrate lah sama urban living gitu. Maksudnya untuk market kaum urban lah gitu kan, yang memang market kita millennials, Gen Z kan. Yang ini yang memang secara research adalah mendrive rental market di Indonesia sekarang gitu. I see. Dan apakah gini, karena aku ngeliat ke beberapa unit Cove keren-keren tuh. Tapi kan kita tahu juga itu keren itu kan sebenarnya capex atau budget dari si pemilik properti. Ya, betul. Apakah ada yang kalian spending atau untuk membuat warna sama antar semua unit Cove yang dikelola Cove, atau memang kalian hanya memberikan kayak guideline untuk si pemilik properti, kalian bikin kayak gini ya? Atau seperti apa? Nah, jadi yang pertama dalam proses, kita bilang proses onboarding ya, gitu ya. Proses onboarding, tim kita visit, kita lihat, itu pertama memang kita berikan diskusi dan guideline. Kenapa kita berikan diskusi pertama? Karena kita sadar setiap properti dan setiap owner itu punya warna sama karakteristik masing-masing. Itu kadang ya nggak bisa tiba-tiba yang stylenya misalkan American style terus kita datang terus kita hajar, wah nih terlalu cheerful karena kan brandingnya di situ kan. Itu agak kita agak nggak bisa gitu karena semua properti punya karakternya masing-masing. Nah, jadi pertama proses ada diskusi dengan owner gitu kan, terus kita kasih guideline. Nah, most budget itu comes dari owner. Tapi ada mungkin certain kayak decorations atau yang menjadi benang merah itu kita yang masuk misalnya. Gitu. Tidak ada gambaran, misalnya di gambaran kayak ini berapa ini tidak ada, tapi itu kita lihat di based on your judgment lah gitu. Betul, karena memang kalau ada yang udah American style, terus kita tiba-tiba berubah macam-macam, aneh juga. So, tapi dari aku mau nanya sih, kebetulan kita sekarang lagi ada di apartemen Sudimara Forest Walk. Yes. Thank you for Sudimara Forest Walk udah support Weekend Class. Thank you Sudimara Forest Walk. Pengen tahu sih, di Cove itu yang dioperate itu ada apartemen atau hanya apa kita bilangnya homestay atau? Nah, menarik. Jadi memang kita itu apartemen itu cukup banyak. Kalian kelola apartemen itu? Kelola apartemen. Ya. Jadi gini, tapi kita itu kalau ngambil to block. I see. Berarti misalnya let's say apartemen itu ada 8 lantai? Yes. Kalian blok 2 lantai, 3 lantai, 3, 4 gitu kan. Kenapa? Karena memang kita fokusnya itu bekerja sama sehol, sama kita mau menjaga customer experience-nya. Jadi kadang kalau yang tadi saya bilang, jadi kalau misalnya datang ke Cove itu pasti ada benang merahnya. Harus ada yang datang, harus ada community-nya, harus ada event. Ada begitu masuk vibe-nya, ini Cove banget gitu. Berarti tidak bisa dong ya misalnya seorang Iman punya apartemen 1 unit, 2 unit, hubungin Bro Bimo untuk Bro, tolong dong kelolain, itu nggak bisa ya? Itu agak susah dulu, Bro. Berarti
harus dari developer bekerja sama dengan Cove untuk handle satu bagian lah, satu blok gitu ya. Betul. Walaupun dari developer, I think kita bisa discuss nih. Dari developer kan mungkin masih boleh dijual oleh developer ke mana? Ke konsumen? Boleh konsumen selama kita punya satu MOU ya gitu. Kita kerjasama satu developer. Nah, developernya kan of course lah sama lah gitu kan. Yeah. Berarti boleh dijual sama developer ini ke konsumen. Artinya, nah pertanyaannya ada, ini menarik nih untuk para teman-teman yang lagi belajar properti, untuk pengen tahu misalnya punya investasi properti, kalau developer itu bekerja sama dengan Cove, let's say lantai 1 sampai lantai 4, saya mau beli nih ke developer itu yang sudah dikelola oleh Cove. Profit sharingnya ke developer apa ke saya? Profit sharingnya itu ke ini dong. Ke pemilik. Maksudnya based on yang saya beli gitu ya. Betul, tapi lewat developer. Ada proksinya si developer ini. Iya, betul. I see. Oh. Berarti teman-teman, ini menarik. Artinya kalau teman-teman mau belajar investasi properti, apalagi di apartemen, sepertinya lebih menguntungkan bila kalian membeli unit-unit apartemen yang sudah bekerja sama dengan operator properti, mungkin Cove atau mungkin brand-brand lain, silahkan. Kenapa? Karena selain kalian punya, berarti cash basis monthly masuk terus ya, betul, akan dapat passive income secara bulanan, plus di akhir kontrak misalnya 5 tahun ke depannya kalian akan punya aset yang besar. Itu selalu pikir-pikir itu deal cukup menarik kan? Apalagi kalau KPA ya, KPA aja dibayarin sama KPA dibayarin kan, betul. Ya benar gitu. Menarik. Oke, karena kita sudah di sponsorin oleh Sudimara Forest Walk, teman-teman buat yang pengen tahu atau pengen punya hunian pertama kalian di apartemen karena cocok untuk teman-teman Gen Z atau bahkan keluarga muda, please check this out, Sudimara Forest Walk. Jadi warga Bintaro, cuma modal 3 juta aja. Hidup simpel, dekat 2 stasiun, pasti kamu anti telat. Apartemen keren kayak gini, mulai dari 400 jutaan aja. Ada secure parking yang pasti aman. Dan juga udah ada basementnya loh. Pusat perbelanjaan cuma selangkah dari apartemen. Di sini ada tipe studio, 2 bedroom, dan tipe loft dengan tema mezzanine. Pasti aman dan nyaman buat kamu dan keluarga. Yuk hubungi kami di bawah ini. Nah, udah cek kan? Keren ya? Itu show unitnya dari Sudimara Forest Walk. Please, langsung datang, hubungi kontak marketingnya di sini. Ya. Terima kasih sekali lagi Sudimara Forest Walk udah endorse Weekend Class. Oke, balik lagi, Bro Bims. Siap, Bro. Sebagai milenial nih kita nih ya. Bro Bim sendiri lebih memilih tinggal di apartemen atau landed house? Wah, ini menarik nih. Saya kebetulan memang tinggal di apartemen. Oke. Keluarga, 2 anak? 1 anak. 2 istri? Iya. Belum nikah ya? Belum nikah. Satu lah. Kenapa lebih memilih di apartemen? Nah, apartemen ini punya kan ada selalu debate lah, apartemen apa landed gitu ya. Apartemen ini memang buat saya yang tuh biasanya secara mobilitas itu tinggi gitu ya. Kita pengen apartemen karena apartemen itu kan most likely either lokasinya dekat dengan akses gitu ya, atau memang transportasi umum, TOD itu biasanya dekat gitu. Itu yang satu. Itu dari segi accessibility. Yang kedua adalah all in. Cukup beres semuanya. Beres, nyaman gitu kan. Maksudnya aman gitu kan, dijagain security. Itu kan yang tricky. Terus yang kedua, sama aja kayak tadi kita manage co-living. Maintenance itu sakit kepala loh. Betul. Sakit kepala ada bocor, ada apa? Kalau bocor rumah itu tuh jurusan sakit kepala. Di sekali diinin nggak bener. Nah kalau di apartemen itu kan selalu kontak ada BM, ada manajemen yang manage gitu kan. Jadi semua juga sudah diatur. Yang ketiga sebenarnya adalah
sepengalaman saya ya, apartemen itu pasti kita nggak bilang amenities supporting functions-nya itu lengkap. Sih. Supermarket, Ekosistemnya hidup. Ekosistem Okay. Supermarket, ada minimart misalnya. Kayak di Sudimara. Di sini, jadi saya cukup wow. Kenapa? Karena ada Superindo tadi kan. Betul, di depan. Ada Superindo. Terus di depan juga ada IF. Jadi buat anak-anak. Betul. Les bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ada kafe juga tuh apa? Roti Betul. bakar akung atau apa gitu. Swimming Cukup pool? komplit ya. Swimming pool? Kayaknya di sini katanya masih on progress, tapi this year katanya. Terus kayak suasananya enak, forest banget. Benar berarti apartemen itu yang dicari ekosistemnya. Betul, ya? ekosistem karena kalau kita kan ini mungkin kita bilangnya agak shifting generation ya. Kalau generation orang tua kita ya definitely pasti prefer landed lah. Sebelum nikah, jangan nikah sebelum kamu punya rumah. Gitu kan. Tapi gimana nyari rumah kan nggak ini ya. Zaman sekarang kan udah nggak kekejar bro. Udah beda gitu kan. Tapi ya kita akhirnya ya lebih pilih memang lebih enak ternyata. Setelah pengalaman kita tinggal di apartemen, lumayan lama loh di apartemen. Nah pas di apartemen nih, Bro Bims, dari perspektif seorang country head dirimu ya, apa country director? Country director lah. Country director dari Cove, untuk memiliki hunian pertama, dirimu menyarankan apa? Mengambil KPA, ada ya KPA untuk apartemen atau KPR, atau cash bertahap, atau cash keras kita bayar? Nah, kalau hunian pertama, terutama ya pendapatan masih awal-awal. Iya, pendapatan awal. Kalau emang udah dari sananya tajir di bawah ini ya udahlah. Gitu. Cash keras aja bayar. Gak usah tunggu rumah warisan aja, gitu kan. Nah, tapi kalau memang hunian pertama, gitu kan, milenial, kaum menengah, gitu. Jujuran kalau tidak pakai financial support ya susah, gitu kan, berat. Kalau ada yang zaman sekarang bilang, oh ya nggak mau nanti mau nabung aja, ya selesai nabung harganya naik. Iya betul itu kan. Sekarang nabung berapa by the time, karena kan properti harganya ya tahu sendiri lah, gitu kan, naik terus. Nggak akan. Begitu kadang-kadang tabungan buat bayar DP aja nggak bisa. Nah exactly betul. Jadi lebih baik gunakan financial institusi gitu kan. Nah, cuma memang kalau bisa cash bertahap itu juga sebenarnya pilihan yang sangat bagus. Toh kan secara bunga dia beda gitu kan, fix dia nggak jadi floating gitu terus tiba-tiba tinggi gitu. Jadi lebih ke kontrol. Gitu. Berarti sebenarnya lebih baik pertama KPA. Tapi kalau ada developer yang menyediakan cash bertahap atau installment jangka panjang, coba ambil itu kalau bisa. Betul. Kalau dari sisi pendapatan bisa mengakomodir ya. Betul. Karena bunganya lebih kecil, bahkan nggak ada bunga kali ya. Nah, ya betul sih, tergantung juga. Tergantung developer. Gitu. Enggak, tapi at least itu menguntungkan juga untuk konsumen. Betul. Oke Mas Bim, sebelum kita tutup nih, last question. Oh udah last aja nih. Gimana nih bro, udah last aja bro. Biar nggak terlalu bosan teman-teman di sini kan ya. Betul. Kalau kepanjangan kan kita bukan bahas HI. Ilmu, semuanya ilmu. Aduh, daging nih ya. Daging banget. Oke, last question. Menurut Bro Bims nih, tren properti ke depan ini akan seperti apa di 2025? Nah, ada di 2002 ini ada beberapa yang kita bilang menarik ya. Maksudnya gini, Indonesia secara market kan ada 280 juta orang, gitu. Terus secara pertumbuhan properti ini masih akan tetap ada, gitu kan. Tadi seperti yang saya bilang, key drivernya itu tetap masih di primary sale, terus di drive oleh kaum milenial. Gitu. Kaum milenial nih sekarang yang menjadi penopang ekonomi lah. Gitu. Nah, tapi yang kita lihat trennya ini agak sedikit bergeser in terms of area.
I see. Jadi definitely yang sekarang itu agak bergeser ke Bodetabek, Urban. urban gitu kan. Terus mungkin secara price yang akan lebih seksi itu between 1,5 sampai 2 M Untuk landed. untuk landed. Oke. Gitu. Mungkin kalau Untuk apartemen, nah itu yang di sampai bawah itu juga tetap ambil round roughly mungkin 300, 400, 500 400, 500 gitu, itu juga. Yang kedua, tren yang akan ada ini adalah conversion kita bilang. Apa itu? Conversion dari kita bilangnya shop house, ruko, terus rumah lama, kan, terus apartemen itu dijadikan co-living. Karena kita udah lihat beberapa dan banyak dan demand ke kita untuk itu banyak. Dan banyak yang tinggal. Betul. Nah, I think 2 itu. Nah, ada beberapa diskusi di panel gitu ya, gimana kayak misalnya greenhouse, gitu kan. Kita melihat itu ada early traction untuk di Indonesia, tapi to be honest itu masih sangat cukup awal, jauh, masih beberapa tahun lagi ke depan ya. Masih akan banyak ke depan. Kalau smart home? Nah, smart home ini kalau kita lihat memang bukan greenhouse ya. Iya, smart home yang pakai access card, fingerprint dan yang lain. Seiring harga teknologi kan makin lama kan pasti harga makin murah kan, gitu kan. Nah, ini kita juga lihat sekarang. Jadi kita lihat di terutama di landed itu ada beberapa udah pakai smart homes yang mulai dari fingerprint yang basic lah, ada yang kunci. Terus sekarang masuk juga yang integrate ke mati lampu, udah makin lama gitu. udah makin integrate dari HP. Betul, dari app. Nah, itu makin lama secara feature makin banyak adopsinya karena didukung teknologi yang makin murah. Anyway, Sudimara Forest Walk itu udah smart home. Oh, iya, serius? Bisa dicek. Coba kalian datang aja untuk ngecek. Itu sudah smart home. Oh ya? Yes. Dengan harga yang menurut saya sih affordable ya. Cukup untuk cukup untuk first jobber atau keluarga muda. That's quite good, very good. I see. Bagus. Oke, kalau gitu itu aja trennya atau ada lagi? Berarti tadi kan smart home, green home masih nanti. Betul. Terus shop house atau ruko itu akan pindah semuanya shifting ke apartemen atau co-living. Satu lagi tadi apa yang pertama trennya? Bodetabek ya, daerah-daerah rural. Daerah Bodetabek, Surabaya itu ya, kita melihat itu udah mantap ya. Betul. Oke, thank you Bro Bim sudah meluangkan waktunya thank you, Bro. Ke sini. Semoga kita ketemu lagi di lain hari. Pasti, sukses terus untuk Cove-nya. Oke, teman-teman, itu sedikit sharing dari Country Director Cove Indonesia, Bro Bimo. Semoga menginspirasi kalian untuk mulai berinvestasi di dunia properti. Tunggu lagi episode-episode berikutnya dari Weekend Class. Extra knowledge, extra income. Bye-bye.